Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Maulid dan pengajian rutin. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Nabi Muhammad SAW, mendapatkan keberkahan daripada acara pagi hari ini. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, neruskan pembacaan kitab Al-Adhkar karya Al-Imamun Nawawi, masuk di akhir bab ikhlas. Karena sudah beberapa pertemuan ya, mungkin 3 atau 4 kali pertemuan itu bahas ikhlas terus. Ini akhir hari ini. Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, wa rawaina 'anil Kusyairi, diriwayatkan, beliau meriwayatkan dari Al-Imam Al-Kusyairi rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau. Qala, berkata Al-Imam Al-Kusyairi, aqallus sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah, paling rendahnya as-sidq. As-sidq itu ketulusan, keikhlasan, kejujuran dalam amal. Istiwa'us sirri wal alaniyah, asir, hati itu persis seperti zahirnya anggota badan yang melakukan amal. Jadi apa yang dia nampakkan dalam ibadahnya, ruku ya, sujud dalam sholat, kemudian duduk ketika zikir, duduk ketika baca Quran, itu kan kelihatan. Itu dengan apa yang di hati itu persis sama. Maksudnya bagaimana? Orang itu melakukan sholat sing bener itu untuk apa tujuannya? Ya tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah, semakin dekat kepada Allah oleh ganjaran teko Gusti Allah. Itu kan seharusnya seperti itu. Nah ternyata orang ini sholat di dalam hatinya tujuannya persis seperti itu. Nah ini namanya orang yang jujur ketika ibadah, orang yang tulus ketika ibadah, orang yang ikhlas ketika ibadah. Sing nampak gerakannya dia dengan yang di hati sama, tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu, untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kalau dia itu rukuk, sujud, berdiri lagi, rukuk, sujud terus, seharusnya untuk Allah, tapi ternyata yang di hati tidak podo, dia ingin dilihat oleh manusia, maka ini namanya antara ibadah dengan apa dalam hati itu tidak sama, tidak persis. Ini namanya orang yang bohong dalam ibadahnya. Goro berarti bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk, untuk pujian daripada manusia. Atau bisa kita maknai as-sir wal alaniyah di sini, yaitu ibadah ketika sendirian dan ibadah ketika dilihat oleh manusia. Kalau dia itu misalnya sholat di masjid, tengah-tengah sholat ono wong melbu 2 orang 3 orang, ibadahnya tetap, sholatnya ya tidak suwe ya kok biasa nih. Rokaatnya juga tidak ditambah.
Ya. Kemudian juga tidak pura-pura nangis. Biasa, ya seperti biasanya dia sholat sunnah seperti apa. Tapi kalau di masjid atau musola tadi tidak ada orang, ya dia tetap sholat. Di luar misalnya berzikir, bawa tasbih. Kalau di rumah, ya nggak bawa tasbih, berzikir. Tapi ada orang yang ketika dia sholat di musola, di masjid, lek ono uang ngadekin tambah suwe, ambek kodek-kodek sholatnya, ya, meresapi Al-Quran gitu. Mari ngono rakaatnya ditambah. Biasanya mek loro iki iso 8 misal salat duha. Tapi ketika masjid musolanya sepi, kadang sholatnya cuma 2 rakaat, itu pun cepet-cepetan. Kenapa? Tidak ada orang, tidak ada sing delok. Kalau di depannya orang tasbihan, diputer, kecap-kecap ya. Lek di omah HP-an, tasbih di tele, di ngarepe wong tok tasbihan. Di rumah ternyata delok TV, ya, kemudian delok HP, sak jam, 2 jam. Lek ono tamu, HP ini di tele, tasbih dicekel. Masya Allah, tak mirip masjid ini. Misalnya, Masya Allah ketua yayasan ini misalnya, ya, kepala madrasah ya, Masya Allah ini. Padahal di belakangnya orang tidak seperti itu, tidak Masya Allah. Delok HP terus tak. Tapi kalau di depan orang tasbihan. Ini namanya orang yang bohong, orang yang riya. Dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Sahal at-Tasturi, dari seorang ulama mengatakan, la yashummu raihatas sidqi, tidak akan mencium baunya kejujuran. Mambu ae ndak apa meneng dadi tergolong orang-orang yang jujur, ndak. Mambu jujur aja tidak iso dia, mencium baunya kejujuran tidak bisa, yaitu orang-orang abdun dahana nafsahu au ghairahu, orang yang selalu membohongi dirinya sendiri dan membohongi orang lain. Ngoroy awake dhewe, ngoroy awake dhewe, ngoroy awake dhewe. Dia sudah tahu, lek di omah ndak tahu ibadah, lek di masjid koyok-koyok ahli ibadah. Pertanyaannya, sampean iki nggoroi sapa saiki? Duduk nggoroi wong tok, nggoroi awake dhewe. Siapa yang lebih kenal dengan diri kita? Ya kita sendiri. Siapa yang kenal 100%? Sapa awak-awak niki sapa? Ya kita sendiri yang tahu. Orang lain menilai sing ketok tok. Di belakang itu seperti apa tidak tahu, yang tahu kita sendiri. Loh, kadang-kadang kita ini nipu diri kita sendiri. Serbanan, ya, mari ngono nangis, lek acara nangis, dingkluk koyok wong tawadhu. Padahal di belakang itu semua, ya, akhlaknya seperti setan dia, maksiat, ya, kemudian yang dilarang oleh Allah dilakukan sama dia. Di luar kopiahan putih, ya, mari ngono lungguh di soh pertama misalnya. Nah, ini kadang-kadang membohongi dirinya sendiri, nggoroi uang, ya nggoroi awake dhewe. Loh, maksudnya begini, bukan berarti orang yang ahli maksiat itu tidak oleh ibadah, malah justru dianjurkan untuk ibadah. Karena ada satu kisah itu, ya, dikisahkan ono kepalai maling, ono kepalai maling. Jadi kerjaane wis bengi berangkat maling omahe wong. Terkenal kalau dia ini maling. Tapi ternyata maling ini seneng poso sunnah. Seneng puasa sunnah. Diilokno mbek wong-wong, kok niki maling tapi poso sunnah. Akhirnya dia bertemu dengan seorang ulama. Kemudian dia ditanya oleh ulama, kamu ini kalau mau jadi orang baik wis dadi wong apik, lha apa separuh-separuh? Isuk poso bengi maling. Katanya dia, saya ini ndak mau
hubungan saya dengan Allah itu putus 100%. Walaupun saya maling, tapi saya berusaha untuk masih berhubungan dengan Allah. Yang bisa saya lakukan yaitu puasa sunnah. Saya berharap si ono hubungan sama Allah gara-gara puasa sunnah, suatu saat nanti saya diberi tobat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak elek 100%, ndak, si ono lah poso sunahnya begitu. Setelah berjalan beberapa tahun, ulama ini berangkat haji. Ketika tengah-tengah tawaf ketemu ambek maling iki. Malingnya haji pisan. Ya, duduk teko duwe maling ya. Duwe dhewe pribadi haji. Bertemu, loh, kamu ini kan yang maling di kota itu. Ya, alhamdulillah Kiai, saya sudah tobat katanya. Saya yakin saya tobat ini karena puasa sunnah yang saya lakukan rutin. Ya, ditolong karena dia masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti ngongkon dadi maling gitu ya. Tapi sejelek-jeleknya orang jangan sampai tidak beribadah, melakukan amal-amal yang soleh. Karena kalau tidak melakukan amal soleh, ditakutkan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya tidak mendapatkan tobat, mati su'ul khotimah. Bukan berarti oleh elek sekalian elek, bukan. Ya tetap beribadah, tetap beramal soleh, berusaha untuk meninggalkan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, begitu. Tapi ya itu kumang ya, ojo ngoroy awake dhewe. Ibadah diusahakan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.